Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang stelsel pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farsa Ramadan dengan NIM C0E025035 dari Prodi Konera dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirumi Eka Putra SEMSC. Nah, masuk pada stelsel pajak. Stelsel adalah sistem atau cara yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemungutan pajak, khususnya untuk menentukan kapan dan berdasarkan apa yang dikenakan wajib pajak. Nah, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama itu stelsel nyata atau real stelsel, yang dimana pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan nyata, sehingga pemungutan pajak didasarkan pada objek, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu sudah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir-akhir periode. Artinya setelah penghasilan diketahui. Contohnya pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu stelsel anggapan atau fiktif stelsel, yang dimana artinya pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun ini pajak sudah dapat diterapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Nah, stelsel ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, stelsel ini adalah pajak ini dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan untuk kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Contohnya angsuran bulanan PPh pasal 25. Dan yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, yang dimana pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun pajak, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali. Nah, kemudian masuk pada bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah masyarakat yang enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perkembangan intelektual dan moral masyarakat, kemudian sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, kemudian sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk perlawanan aktif itu perlawanan aktif dari wajib pajak, maksudnya adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan pada fiskus atau penarik pajak atau pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua bentuk perlawanan aktif. Yang pertama yaitu tax avoidance, yang dimana usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar aturan undang-undang, misalnya mengajukan keringanan pajak. Yang kemudian yang kedua yaitu tax evasion, yang dimana upaya untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Nah, kemudian masuk pada pengelompokan pajak. Yang pertama yaitu menurut golongannya, terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimana pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Pajak ini dibayarkan pada produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan pada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit atau dimasukkan dalam harga jual. Kemudian menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Dalam PPh terdapat subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya, yang dimana keadaan pribadi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
Kemudian yang kedua itu pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak tambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian masuk pada menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah dan bea materai. Kemudian yang kedua itu pajak daerah. Pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri atas dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Kalau pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar bermotor. Sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Nah, kemudian masuk pada pihak yang terkait dalam perpajakan, yang dimana dalam sistem perpajakan ada beberapa pihak yang terkait dalam pajak yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adanya pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang berwenang untuk memungut, mengelola, dan mengawasi pajak. Di Indonesia sendiri, tugas ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dimana pemerintah membuat peraturan perpajakan, menentukan besaran pajak, hingga melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua itu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk membayar, memotong atau memungut pajak. Contohnya pegawai, pengusaha, perusahaan maupun organisasi tertentu. Yang ketiga yaitu pemotong atau pemungut pajak. Pemotong atau pemungut pajak adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memotong atau memungut pajak dari wajib pajak lain. Contohnya perusahaan yang memotong pajak penghasilan karyawan atau bendahara pemerintah yang memungut pajak atas transaksi tertentu setelah dipotong pajak tersebut kemudian disetorkan kepada negara. Kemudian yang keempat adalah konsultan pajak. Konsultan pajak adalah pihak profesional yang membantu wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang kelima yaitu pengadilan pajak, yang dimana jika terjadi sengketa antara wajib pajak dan pemerintah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan pajak. Lembaga ini berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan perpajakan sehingga terciptanya keadilan. Kemudian masuk pada kendala dalam pemungutan pajak, yang dimana kendala tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang dimana rendahnya tingkat kesadaran atau kepatuhan wajib pajak, yang dimana banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan sebagian wajib pajak terlambat melaporkan pajak, bahkan tidak membayar kewajibannya. Selain itu, masih terdapat pandangan bahwa pajak merupakan beban, bukan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Dan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan, yang mana sistem perpajakan yang cukup kompleks sering membuat wajib pajak merasa kesulitan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan wajib pajak. Kondisi ini sering terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga kurangnya literasi pajak dapat menyebabkan kesalahan pelaporan maupun ketidakpatuhan. Kemudian yang ketiga yaitu banyak sektor ekonomi informal yang sulit dijangkau oleh masyarakat dalam sistem perpajakan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai strategi pemungutan pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, serta pengulangan pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Sistem pemungutan pajak dilakukan melalui beberapa stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Namun, dalam praktiknya, pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan lancar karena masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak, pemahaman yang terbatas mengenai peraturan perpajakan, serta adanya perlawanan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dalam sistem perpajakan terdapat beberapa pihak yang terlibat dan memiliki peran masing-masing, serta adanya penggolongan pajak yang membantu dan mengelompokkan jenis, serta diperlukannya upaya dari pemerintah dan masyarakat dengan
meningkatkan kesadaran kepatuhan serta pemahaman mengenai perpajakan agar sistem pemungutan pajak tersebut dapat berjalan secara efektif. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.